sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau minta Tuhan memenuhi setiap hati kita dengan kehadirannya. Bawa
bukan sebagai rutinitas kami Tuhan ada dalam rumah-Mu Bapa. Tapi inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu Engkau memenuhi setiap hati kami dengan hadirat-Mu Bapa. Mari Roh Kudus, siang hari ini ya Tuhan, kami mengundang Engkau Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, sebab kami percaya kami rindu Tuhan, hati kami dipuaskan oleh Engkau Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Engkau mengangkat setiap beban yang ada dalam pundak kami Tuhan, sehingga kami pulang membawa kelepasan, damai sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Thank you Lord Jesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Jalani ibadah pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, kami mau bersorak-sorai Tuhan, sebab kami percaya kami adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Kami adalah umat yang lebih daripada pemenang Tuhan. Thank you Lord Jesus, kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Kami siap untuk meninggikan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Setiap umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ini kemuliaan buat Tuhan yang paling mulia. Shalom saudara sekalian. Shalom. 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 Penuh sukacita yang diberkati Tuhan, amin. Amin. Angkat pujian kita di hadapan Tuhan.
percaya kita adalah umat-umat yang diberkati Tuhan, amin. Katakan kanan kirinya, engkau diberkati, engkau diberkati. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum berpergian, kita makan satu hidangan dengan Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman itu yang memberkati kita. Firman itu yang memberikan kelegaan kepada kita. Thank you Lord Jesus. Tuhan yang
dengan kami. Engkau peduli, Engkau ada saat kami di lembah, pada saat kami kesusahan, pada saat gelombang badai menerpa kami. Engkau ada, Engkau hadir, dan Engkau nyata bagi kami. Bapa, terima kasih atas apa yang sudah Kau janjikan bagi kami. Saat ini kembali kami Tuhan mendengar sabda dan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, kuatkan kami. Saat ini kami berserah kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, siap untuk menyambut firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Dan memberkati kita semua. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, pujian ini masuk membawa kita ke dalam firman Tuhan. Jelas dikatakan Tuhan itu sangat peduli. Ya, dibawa dalam kelembah kesulitan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia ada bersama dengan kita. Oleh karena saya kasih anugerahnya, kita boleh menyatakan diri kita bahwa kita kuat di dalam Kristus. Amin. Walaupun kondisi keadaan yang tidak semakin baik, walaupun memang kelihatannya baik, tapi sebenarnya masih ada satu keraguan, ada kebimbangan bagi pemerintah untuk bisa melepas kita masuk ke dalam new normal. Ya, kita lihat tadinya sudah masa transisi, tiba-tiba berbalik kembali. Kenapa? Karena grafik orang yang kena COVID semakin meningkat. Terlepas apakah karena makin banyaknya orang yang di rapid test atau di swab, tapi menunjukkan memang kita sepertinya sulit untuk keluar dari masalah ini. Ya, sehingga keadaan ekonomi semakin sulit, keadaan ekonomi semakin terpuruk, dan bukan hanya kita, tapi seluruh dunia. Efek domino yang begitu luar biasa ya, dari beberapa perusahaan yang kolab sehingga menabrak yang lain dan semua ikut kolab. Memang ada beberapa perusahaan yang tidak kolab, tapi nilainya sangat kecil. Nah, masuk dalam seperti itu, kita masuk seakan-akan kita masuk dalam perjalanan melalui ya badai gelombang. Ya, kita bersama-sama yang namanya perahu besar negara Republik Indonesia, kita bersama-sama, kita ada di dalamnya. Dan nakodanya Presiden kita Jokowi juga mungkin sangat kebingungan apa yang harus dihadapi dalam masa-masa seperti ini. Tapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya iman yang kuat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Tapi seringkali kita yang tidak mengerti mengapa ini terjadi di dalam kehidupan kita. Perhatikan di sini. Ya, kita akan lihat satu firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dalam kondisi kesulitan apapun, dalam apapun yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin. Amin. Ini yang harus kita pegang dan kita percaya bahwa kita mempercayai Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Dia hidup 2000 tahun yang lalu, dia juga hidup saat ini. Amin. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Memang tidak bisa dipungkiri kedagingan kita. Pada saat kita nyentuh api, kita terbakar dan kita sakit. Pada saat kita lapar, nggak ada makanan, kita sakit, kita perih, kita sedih. Otak kita terpengaruh oleh keadaan badan kita. Hati kita pun jadi was-was dan takut. Ujung-ujungnya sakit, saudara. Hati yang gembira adalah obat. Bagaimana kita bisa bergembira kalau keadaan membuat kita kecut dan takut? Saat kita mendengar, mungkin saudara dan ibu sekarang mendengar, saya masih punya cadangan, saya masih punya uang di deposito, saya masih bagus kuat, saya sampai 3 tahun. Tapi kalau saudara, bapak ibu sekalian, begitu lihat di ATM, datang ke ATM gaya bawa kartunya, Pak mau kemana? Ke ATM, gaya kan? Masukin, dilihat isinya cuma 50.000. Ya, Tony ya, amin. Tony amin.
Ya, cuman gayanya doang punya ATM, ya. Tapi begitu dilihat isinya, hati kita takut, was-was. Mau makan apa besok? Mending masih ada 50.000, sampai batas limit tidak ada lagi yang diambil. Ya. Saya digerudul oleh banyak karyawan, dikurung saya oleh banyak karyawan, satpam, teknisi, teknik, security, parkir, ngumpul saya dikurung banyak dalam satu ruangan. Mereka minta kebijakan, jangan terus dipotong gaji saya. Satpam yang badannya gede itu nangis, saudara. Saya mau kasih makan apa anak saya? Sekolahan pakai pulsa, saudara. Ya, betul, Bapak Ibu. Kalau ada pulsa nggak bisa online. Itu perlu beli. Nangis, saudara. Mau ke kantor juga bingung. Uang hanya cukup. Begitu diterima gaji setelah dipotong lagi sama bank karena punya utang di bank. Kebetulan banknya dengan bank kami itu sama, jadi artinya dia bisa langsung potong. Begitu gaji masuk langsung dipotong. Saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita seperti itu, kondisi seperti itu, mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami seperti itu. Tentu kita tidak bisa bilang, wah kita tetap kuat. Kenapa? Kedagingan kita tetap menggerogoti kita, sehingga akal pikiran kita masuk ke hati kita akan sulit. Dipuji Tuhan, semalam ya anak muda kasih firman Tuhan yang luar biasa. Bersukacitalah, itu adalah kunci, saudara. Tapi untuk bersukacita bagaimana caranya? Ya, karena bersukacita adalah satu tindakan kita, bukan karena kondisi. Yes, good. Yes. Kita harus bersukacita. Tetapi untuk bersukacita itu bagaimana? Ya, Yesus berkata, serahkanlah segala kuatirmu kepadaku. Yang letih, yang lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Karena Yesus tidak pernah tinggalkan. Dia tahu segala kesulitan kita. Sebelum kita masuk bacaan firman Tuhan, saya akan tayangkan video dulu, ya, supaya kita masuk dan kita lihat. Tolong ditayangkan langsung aja ke sini, ke YouTube, ya. Oke. Cek YouTube. Iya. Klik aja di YouTube-nya, di insert. Ya itu, bisa. Di enter. Ya, ini nanti tentang Matius, ya, di mana Yesus berjalan di atas air. Kita akan melihat di sini murid-murid Tuhan Yesus, ya, saat bersama dalam satu perahu melintasi danau. Yesus tidak ada di sana karena peristiwanya pada saat Yesus berkhotbah di banyak orang banyak melihat berkhotbah di sana. Hari menjelang sore dan Yesus menyuruh mereka kembali pulang. Dan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Dan dia berkepada kepada murid-muridnya. Bentar, tolong saya sorry maaf tadi nggak ini. Suara ini nyalakan? Dari. Iya. Ini di tengah badai. Ada angin sakal menghadang perahu mereka. Pada saat mereka pergi melewati dari satu pantai ke pantai yang lain,
Mereka dihadang angin sakal. Angin sakal adalah angin yang datang dari depan dan merontokkan perahu yang sedang dia tumpangi. Mereka sangat ketakutan. Kondisi alam membuat mereka takut. Mereka lupa barusan saja mereka mendengar sabda dan firman Tuhan Yesus. Tapi menghadapi bencana, mereka sangat ketakutan. Tiba-tiba dia melihat ada orang yang berjalan di atas air. Sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Berjalan di atas air yang bergelombang. Yesus mengangkat tangan. Lihat di sini, seluruh badai apapun di muka bumi ini takluk dengan Tuhan Yesus, karena dia adalah anak Allah. Ini Petrus, saudara. Dia pemimpin murid-murid Kristus. Dia harus percaya bahwa dia adalah Yesus. Dia ingin berjalan di atas air. Dan benar, dia berada di atas air dan dia berjalan. Tapi perhatikan di sini, keadaan membuat dia takut, membuat hilang kebimbangan muncul di hatinya, dan dia mulai tenggelam. Tuhan, tolong aku. Yesus naik ke perahu, membawa Petrus naik ke perahu. Kita lihat di sini ada satu pelajaran. Seringkali kita sebagai orang percaya mengalami seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Baru saja selesai mendengar firman, mereka berjalan melewati danau. Keadaan dunia, keadaan mengguncang mereka. Iya, tolong. Kita baca rinciannya dalam firman Tuhan. Matius 14. Saya ajak saudara untuk sama-sama membaca firman Tuhan bersama-sama. Kita sudah melihat, kita mendengar videonya, maka kita lebih meresapi, kita baca firman-Nya. Ya, dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Pasal 22, ayat 22 saya dan ayat 23 Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara untuk baca. Ya, dengan suara lantang nyaring kita baca. Kita tunjukkan bahwa kita sangat interest dengan firman Tuhan. Amin. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi sesudah Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu Menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya
Engkau anak Allah. Amin, saudara. Yesus adalah anak Allah, Son of God. Apa yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan? Kondisinya mungkin sama dengan yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kondisi kita pun mungkin sama. Kita dalam perahu besar negara ini. Kita bagian dari bangsa ini. Kita juga bagian yang terkecil dalam keluarga kita. Kita membawa sau perahu keluarga kita. Kita menjadi kepala. Mungkin seperti Petrus tadi, berada dalam satu perahu yang kecil dalam keluarga kita. Ya. Mungkin kita sudah kebingungan sebagai kepala keluarga. Uang yang ada tidak cukup untuk 1 bulan. Atau kesulitan-kesulitan lain. Saudara mungkin punya hutang, punya banyak pinjaman. Saudara harus lunaskan semua itu. Saudara tidak berdaya lagi. Seperti murid-murid tersebut. Baru saja dia mendengar firman, Tuhan Yesus menyuruh orang banyak pulang. Dan engkau pergi naik perahu, nanti aku susul engkau. Mereka bergegas berjalan. Baru berjalan 2-3 mil. Ya dikatakan dari Injil yang lain 2-3 mil atau sekarang lebih 3,5 sampai 4,5 kilometer. Sangat jauh, saudara. Di air itu jalan sekitar segitu sudah sangat jauh. Ya, mereka masuk dalam pencobaan. Mereka masuk dalam keadaan yang mereka takut sekali. Bayangkan mereka dalam laut, saudara. Tetapi kondisi seperti itu membuat mereka takut. Dan mereka lupa ada Tuhan Yesus. Baru beberapa, mungkin hitungan jam, mungkin ya lupa bahwa Yesus katakan menyeberang. Saat mereka ketakutan, mereka gelisah. Ya, itu manusiawi seperti kita semua. Kita masih daging, saudara ya. Kita daging. Coba saudara, ya, ditempeleng. Saudara pasti sakit, betul? Ya, ditempeleng. Coba ya, tempeleng. Atau sebelah kiri tempeleng, mau sebelah kiri kanannya. Nggak mau ya, sakit karena kita manusia. Ya, Tuhan tahu itu. Tapi mengapa kalau kita masuk dalam pencobaan? Tuhan ingin menguji saudara. Apakah percaya saudara? Ya, hanya mendengar mulut saudara percaya. Ya, aku percaya Tuhan, aku percaya. Angkat tangan semua. Aku percaya Tuhan Yesus. Mulut saudara mungkin mengatakan tersebut, tapi hati saudara harus diuji. Amin. Harus diuji. Oleh karena itu pada saat kita semua masuk dalam ujian, bersuka cita. Kalau nggak bersuka cita, mulutnya nggak senyum, hatinya sedih. Kalau hati tidak gembira, masuk apa? Masuk angin, saudara. Nggak masuk penjara, masuk angin. Ya, lemes, saudara. Ya, nggak semangat. Tapi kalau bersuka cita, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Itu saudara. Dalam rumah keluar tangga, saudara, mungkin ada goncangan yang besar. Ya, dulu makan nasi sepiring, setengah piring berdua nggak apa-apa. Sekarang maunya misah. Ya. Dulu naik sepeda nggak apa-apa. Siapa di sini pacaran naik sepeda? Saya ngalamin, saudara, bawa sepeda sambil berbicara sama pacar saya. Aduh, enak. Naik sepeda juga dia mau, karena dia percaya suatu hari kelak dia jadi suami saya dan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Iya. Gitu. Nanti tanyain benar kayak gitu ya. Sekarang lagi di bawah menang-menang aja. Kita tetap percaya. Amin, saudara. Bukan oleh karena katakan 100% kita percaya. Dan kita harus melalui pencobaan untuk membuktikan bahwa percaya kita kepada Tuhan Yesus benar. Amin. Amin. Ya sama seperti pasangan rencana. Ya, yang mau merit, yang mau ke depan, kalian kan percaya dengan pasangan kalian? Percaya? Enggak, aduh, mudah-mudahan dia ke depannya baik. Jangan kawin dulu, saudara.
Kalau saya masuk dalam katekisasi ngomong begitu, ditanya pacarnya, kamu nanti dengan dia gimana? Ya mudah-mudahan dia jadi suami yang baik. Jangan kawin dulu. Tunda 6 berapa? 6 tahun. Cari yang lain dulu ya. Saudara ya, nggak bisa. Kondisi, jangan sampai sudah satu ya. Saya nanti, waduh, salah Pak Pendeta. Kenapa dulu nggak ngasih tahu saya? Iya aja, manggut-manggut, baik-baik iya saja. Nggak, saya nggak mau nanti terjebak seperti gitu. Nanti pusing sayanya. Ya, datang. Saya udah bosan dengan dia, kan susah nanti saudara. Udah terjadilah. Ya, terimalah sebagai bagian cobaan dalam hidup ini. Amin. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Enggak buruk itu saudara. Keributan, masalah segala macam enggak buruk saudara. Asal kita memandang itu adalah positif. Tuhan sedang melihat kita. Tuhan sedang pengen tahu. Yang muji bukan Tuhan tapi setan. Perhatikan di sini. Kita pernah belajar bagaimana setan menggoda Ayub, menghancurkan Ayub. Tapi Tuhan tetap sayang. Sama dengan kita. Kita masuk dalam pencobaan, Tuhan tetap sayang kita. Buktinya tadi, berjalan di atas air. Datang menghampiri murid-muridnya. Karena Yesus tahu, Yesus sayang. Nah, kunci di sini adalah, Yesus katakan, perhatikan. Agar kita bisa berserah diri 100% kepada Tuhan, ya, kuncinya adalah di sini. Ayat 31. Sebelumnya ayat 30, tetapi dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini kuncinya. Tadi saya katakan Tuhan sedang ngetes kepercayaanmu kepada Tuhan. Saat engkau masuk dalam cobaan, betul gak kepercayaan kita tuh bukan hanya mulut kita, tetapi hati kita. Amin saudara. Karena Tuhan sangat konsen di sini. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Karena kuncinya mengikut Kristus adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Enggak ada yang lain lagi. Harus percaya. Ya, karena ini kunci masuk dalam kerajaan surga. Yohanes kita lihat. Yohanes 6. Ya. Sorry. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 sebelum ayat 35 kita lihat di bawah dulu. Ya, mana ayatnya tadi? Kok bisa hilang? Yohanes 6. Mana? Iya. Ayat 36 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ya, tekankan kata tidak percaya. Tuhan Yesus sangat konsen dalam kata percaya. Tadi dikatakan, ya, kamu orang yang kurang percaya. Murid-muridnya berjalan dengan dia dari pagi sampai malam, ya, bertemu banyak orang. Ribuan mungkin orang. Yesus menunjukkan mujizatnya luar biasa. Orang timpang berjalan, ya, yang jalannya susah bisa berjalan. Orang yang buta nggak perlu ke dokter mata, ya, nggak perlu dioperasi. Tuhan Yesus jamak, ambil tanah, diludahin, dicolekin matanya, matanya menjadi celing. Aneh. Orang mati sudah 3 hari, udah hampir bau itu. Siapa? Adiknya Maria, ya. Lazarus. Yesus tanya, oh Tuhan, sudah terlambat. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Bangunlah. Maka bangun Lazarus. Luar biasa. Bahkan terakhir mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Yesus bilang, hai engkau orang yang kurang percaya. Nah saudara,
kuncinya yang kita dapatkan siang hari ini. Percaya kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi. Yesus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi." Percaya kepada Tuhan. Ya, jelas kita tidak akan lapar lagi dan kita tidak akan haus lagi. Yesus berbicara tentang jasmani kita, tapi Yesus juga bicara tentang rohani kita. Karena someday, suatu saat, tidak ada yang bisa menahan saudara. Biarpun uangmu setinggi gunung Merapi, tidak ada yang bisa menahanmu masuk ke liang lahat. Betul? Sehebat-hebatnya dokter, secanggih-canggihnya rumah sakit, tidak ada yang bisa menahanmu masuk ke liang lahat. Dan Tuhan katakan, "Bilang kau percaya kepadaku, dan engkau masuk bersama dengan aku, masuk dalam kerajaan surga." Amin, saudara. Nah, untuk kita percaya, jangan takut, jangan bimbang. Dan untuk percaya, kita betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya. Tadi saya ilustrasikan, bila ada orang hebat sekalipun bisa berjalan melewati gedung ke gedung dengan seutas tali, dia bisa, dan kita percaya. Perhatikan, kita percaya karena dengan mata kita melihat, dilihat. Mungkin kita tidak melihat di YouTube atau melihat di video, tapi kita lihat nyata sendiri, betul orang itu berjalan. Tapi manakala kita diminta bertindak, ikut dengan dia, digendong dengan dia, ya, saya kasih uang 1 juta, siapa yang mau ikut begitu? Digendong jalan, berani saudara? Nggak berani, karena saudara hanya percaya melihat, tapi percaya di hati tidak. Kita mungkin tertawa seperti itu, tetapi gambaran ini juga gambaran kita kepada Tuhan Yesus. Kita percaya pada Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus melihat, matanya melihat. Tapi apakah benar kepercayaan itu di hati mereka? Itu yang Yesus inginkan. Yesus menginginkan, kan hanya mata, mulut berbicara, mata melihat, tapi hatimu percaya. Percaya kepada Yesus. Nah, Yesus menyerahkan dirinya kepada kita, mati di kayu salib, hancur tubuhnya, darahnya tercurah, karena dia percaya kepada kita. Dia percaya kepada Bapa. Seluruh janji Bapa dia tepati. Dan dia menyerahkan tubuhnya untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Untuk menyelamatkan kita semua. Karena Yesus berkata, "Akulah roti yang hidup. Barang siapa makan roti itu, maka dia akan hidup. Hidup sampai masuk surga." Amin, saudara? Amin. Ya, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya, kita akan bersatu dalam tubuh Kristus. Ini lambang, saudara. Ya, agar percaya kita betul-betul percaya, yang bukan melihat tapi percaya dalam hati. Persis dikatakan di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari sesuatu yang tidak kita lihat. Betul? Ya, segala sesuatu yang tidak kita lihat, iman percaya kita. Dengan hati kita percaya. Ayat 51 berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup di dunia." Amin, saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang hamba Tuhan untuk maju ke depan, untuk sama-sama kita bisa memberikan jamuan kudus ini untuk kita semua. Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan Yesus sudah mempercayakan dirinya untuk hancur tubuhnya, darahnya tercurah untuk kita. Masakan kita tidak percaya. Oleh karena itu, biarlah saat ini dengan lambang roti dan anggur ini,
kita menyatu dengan tubuh dan Kristus. Kita menyatu agar kepercayaan kita tidak hanya melihat saja atau mendengar saja, tapi kepercayaan kita betul-betul di hati kita. Oleh karena itu, segala apapun, permasalahan apapun, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam hati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kembali kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Kembali kami melakukan apa yang Kau perintahkan bagi kami. Kau lakukan untuk kami dan kami untuk Engkau. Saat ini gambaran tubuh dan darah ada dalam roti dan anggur ini. Oleh karena itu ya Bapa, sucikan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan sucikan kuduskan hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, dan seluruh jemaat-Mu, agar layak di hadapan Engkau. Kami tidak mau main-main Tuhan, karena kami percaya Engkau nyata, Engkau ada, Engkau yang mengubah segala hidup kami, Engkau yang menolong kami. Oleh karena itu Bapa, sebelum kami jawab, sebelum kami lakukan yang apa Kau perintahkan bagi kami, kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur saat ini kita masih bisa masuk ambil bagian dalam jamuan kudus ini. Oleh karena itu, manfaatkan waktu, kesempatan, keadaan. Rasakan betul-betul bahwa apa yang kita lakukan bukan semata-mata kebiasaan, tetapi apa yang kita lakukan adalah bagian dari penyatuan tubuh Kristus dengan diri kita. Amin. Oleh karena itu, mari kita angkat roti tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan
ini adalah manifestasi daripada tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari semua yang mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan tangan kananmu. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah manifestasi daripada darah Kristus? Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita imani, mari kita minum dalam nama. Haleluya. Angkat suara. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan berkenan tubuh dan darahnya menjadi bagian dalam diri kita, sehingga kita menjadi kuat dan kita percaya. Bukan hanya mata kita melihat, kuping kita mendengar, tapi hati kita betul-betul dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Inilah janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan nyatakan dalam perjamuan ini, Tuhan mengajak kita semua bersama-sama merasakan kasih anugerah Allah mengalir di dalam diri kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Innalam makatari saramaka. Innalam malaya. Terima kasih buat karya. Innalam marakalaya kulamata. Innalam malaya kalamana. Innalam ulala. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian. Berserah pada Yesus, berserah pada Bapa, Dia akan memberi kedamaian abadi. Katakan, berserah pada Yesus, berserah pada Bapa, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Berkati. Amin. Diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Pastor Oga pelayanan yang pagi hari ini. Mari kita mau lihat pengumuman kegiatan sepekan kita di IBI Group Grand Duta. Mari kita mau sama-sama katakan dan kita mau imani
GB Group Grand Duta bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Amin. Kita mau aplikasikan ini dalam kehidupan kita, bahwa kita terus bertumbuh dan kita berbuah dan memberi dampak bagi orang lain. Amin. Mari kita lihat WPI sementara masih ditiadakan karena pandemi. Doa fajar khusus untuk Sabtu depan tanggal 12 juga sementara ditiadakan karena untuk prepare persiapan dari pemberkatan Hezki dan Sharon. Ini adalah jadwal untuk pelayanan Youth Gym di tempat ini Sabtu 12 September. Ibadah mereka jam 7 sampai dengan selesai. Para pelayan-pelayan Tuhan bisa dilihat, WL-nya Santo, singernya Agus, kolektan Nurima, syafaatnya Oti, pembicaranya saya sendiri. Mari anak-anak muda kita kumpul di Sabtu 12 September. Yang teman-teman yang tidak hadir boleh diinfo di Japri, ajak mereka bersama-sama dalam ibadah gym tempat ini. Amin. Ini adalah jadwal pelayanan untuk ibadah raya di tanggal 13 September. WL-nya Ibu Sinaga, singarnya Oti dan Norima, doa syafaat Delvi, pemusiknya Daniel, Alfian Santo dan Agus. Teens, mereka beribadah jamnya sama. Mereka akan pujian dan penyembahan bersama-sama dengan kita. Setelah itu mereka akan pisah di kelas mereka di bawah. Ini ibadah raya kedua dengan tim yang sama dan hanya berbeda di doa syafaat Bapak Andrew. Anak-anak kids ada di atas. Mereka jamnya juga sama, jam 11 dengan kita, cuma mereka di lantai 3 sekolah minggu mereka. Ada lagi? Ini tadi sudah. Mau didoain kedua kali? Oh, saya. Nah, ini mungkin pastor bisa tambahkan untuk jemaat ketahui. Iya, saudara kasih dalam Tuhan, akhirnya semakin mendekat. Tinggal seminggu lagi. Iya, hatinya sudah berdebar-debar, kaosnya mulai melebar, berdebar-debar. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita memang tidak mengundang secara formal. Kita mengundang melalui WA, mungkin melalui seperti ini, ya Bapak Ibu semua saudara sekalian, ya karena kita tidak mungkin cukup kali ya kalau datang semua, ya kalau mau datang ya mungkin tidak di dalam gitu ya, karena mungkin yang di dalam nanti untuk keluarga ya, keluarga di sini ya Bapak Ibu semua bisa datang, bisa lihat ya, sama-sama dukung untuk Traga dan Sharon yang ini ada di depan. Silakan berdiri dulu. Ya, ini adalah putra saya dan ini mantu saya ya. Mantu nanti resmi pada tanggal 12 ya. Di sana diberkati. Ini bukan mendadak tapi memang kelewatan ya. Karena COVID jadi lewat. Harusnya tanggal 2 Mei mereka diberkati dan sekaligus ada resepsi pernikahan, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan ya kita undur dan kita bagi dua. Yang pertama adalah pemberkatan supaya mereka betul di mata Tuhan dan di mata hukum, karena pada saat yang sama nanti juga akan mereka akan dimasuk catatan sipil ya bersama pada waktu yang sama. Jadi sementara untuk itu dilaksanakan dulu ya sehingga mereka boleh bersama-sama. Nah, untuk resepsinya nanti tahun depan ya, menunggu keadaan menjadi lebih kondusif. Ya, kita lihat belum selesai juga. Kelihatannya sampai Desember pun tidak selesai. Jadi kemungkinan adalah di bulan atau di awal bulan Januari. Kalau tidak ada aral melintang, kita akan laksanakan resepsi pernikahannya di bulan Februari ya.
Maret, di bulan Maret. Ya, kita doakan sama-sama sehingga bulan Maret kita bisa berbondong-bondong ke restoran ya untuk sama-sama bergembira atas pernikahan daripada Traga Jeneskia Oga dengan Sharon Angelica. Terima kasih atas perhatiannya, dan ya tadi kembali mohon maaf kalau tidak bisa mengundang formal seperti biasanya mengenai undangan kartu segala macam ya, kami berikan melalui teknologi ya, melalui online. Dengan Tuhan memberkati kita semua. Ada lagi? Ada jemaat baru atau selamat datang buat Bapak, boleh bangkit berdiri. Jemaat Tuhan boleh beri salam. Selamat datang, selamat bergabung di GBI Duta. Semoga dapat tetap beribadah di tempat ini dan bertumbuh sama-sama dengan kami. Ada lagi? Kalau tidak ada, mari saya undang Bapak boleh bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan naikkan doa syafaat kita. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapat mahkota kehidupanku. Tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan boleh tetap setia Tuhan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan sepanjang hari ini Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih mengucap syukur Tuhan. Lebih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan mengingatkan kami hari ini Tuhan. Di tengah masalah apapun Tuhan, di tengah goncangan apapun Tuhan, kami boleh terus setia Tuhan, dan kami boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan, dan tidak pernah goyah Tuhan. Itu Tuhan yang penting Tuhan. Tuhan mau Tuhan, kami tidak pernah goyah Tuhan. Kami boleh terus percaya kepada Engkau Tuhan. Seperti Tuhan yang dialami Tuhan Yesus berjalan di atas air Tuhan. Walaupun muridnya pada saat itu goyah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan. Kami telah diajarkan Tuhan untuk mengingat itu Tuhan, bahwa kami tidak perlu takut Tuhan, bahwa kami tidak perlu khawatir Tuhan di tengah masalah yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, gembala di tempat ini Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, berikan penyertaan Roh Kudus Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang terus boleh melayani di tempat ini Tuhan. Berikan hikmat pekerjaannya Tuhan, apapun yang mereka butuhkan Tuhan dalam pelayanannya juga Tuhan, Kau yang terus melengkapinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, WL singer Tuhan, main musik Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh terus melayani Tuhan di tempat ini Tuhan, dengan hikmat yang dari Engkau Tuhan, dengan kesungguhan hati yang dari Engkau Tuhan, dan terus Tuhan Kau juga memberkati mereka Tuhan dalam kehidupan hari lepas harinya Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, biarlah Tuhan yang mau menyediakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semangat-Mu Tuhan yang saat ini hadir Tuhan. Apapun masalah mereka Tuhan, kendala apapun Tuhan yang mereka hadapi Tuhan, biarlah Tuhan yang bercampur tangan. Yang sakit kiranya Tuhan mau sembuhkan. Amin. Yang beban berat kiranya Tuhan mau angkat Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, orang boleh kehilangan pekerjaan Tuhan di tengah kondisi yang susah Tuhan saat ini. Tapi kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh terus Tuhan menaruh harapannya pada Engkau Tuhan. Dan Engkau yang akan sediakan Tuhan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan di tempat ini Tuhan. Sebagai anak-anak Engkau yang Tuhan yang taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang tidak bisa hadir Tuhan pada hari ini. Kami taruh Tuhan tangan penyertaan Tuhan selalu mereka Tuhan.
Biarlah Tuhan yang sertai mereka, Tuhan, keluh kesah mereka apapun Tuhan yang mereka hadapi, Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mereka ingatkan kembali, Tuhan, untuk beribadah bersama-sama dengan kami di depan ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Berkati Indonesia, Tuhan. Bapak Presiden kami, Tuhan, terlebih Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan, Tuhan, dalam mengambil keputusan, Tuhan, untuk bangsa dan negara ini, Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan terus, Tuhan. Berkati juga jajarannya, Tuhan. DPR MPR, Tuhan, berkati Tuhan. Dalam membuat undang-undang, Tuhan, biarlah Tuhan undang-undang yang boleh sesuai, Tuhan, dengan masyarakat bangsa dan negara Indonesia, Tuhan. Damai sejahtera boleh terus, Tuhan, menyertai Indonesia, Tuhan. Kami serahkan juga, Tuhan, terlebih Tangerang, tempat di mana kami tinggal, Tuhan. Biarlah Tangerang terus boleh Kau lawat, Tuhan. Bahkan Tuhan, kami percaya, Tuhan, Kau pulihkan Tangerang dari COVID-19 di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan berikan hikmat, Tuhan. Gubernur, Tuhan, wali kota, Tuhan, bupati, Tuhan, berikan hikmat, Tuhan. Boleh keputusan mereka mulai ambil, Tuhan, keputusan yang bijaksana, Tuhan. Keputusan yang baik, Tuhan, untuk masyarakat Kota Tangerang khususnya, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami melakukan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Tuhan Yesus, kami bersuka cita siang hari ini kelawatan Allah hadir dalam ibadah kami. Suasana surga hadir dan kami memuliakan Engkau dengan penuh sukacita. Dan saatnya kembali Tuhan Yesus dengan hati yang gembira. Kami percaya Engkau memberkati kami. Oleh karena itu mari saudara kasih dalam Tuhan, buka hatimu, hadapkan wajahmu kepada Dia, Bapa kita, yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberi kita damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan bagi kita semua, diberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, dengan iman dan kita percaya dan kita sudah menerima berkat-berkat yang akan kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Angkat tanganmu, terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dilimpahkan, dicurahkan di dalam perbendaharaanmu, sehingga melimpah keluar, memberkati di sekitarmu. Dan kasih setia Tuhan kita yang luar biasa, yang dicurahkan seluruh tubuh darahnya bagi kita semua, sehingga kita diselamatkan, kita mendapatkan hidup yang kekal di surga nanti bersama-sama dengan Bapa. Dan penyertaan Roh Kudus yang diberikan pada kita sepanjang kehidupan kita sampai Dia datang yang kedua kali. Oleh karena semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan terima kasih Yesus. Di bawah karena ada asyir di bawah yang akan menyambut Bapak Ibu sekalian.
Kami percaya Tuhan Kau berkati kami Tuhan. Setiap dunia kabar